Jadi ini perkataan Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, salah satu ulama ahli hadis dan juga ahli ma'rifatullah di zamannya. Lalu ada beberapa imam dalam zikirnya atau dalam mimpinya bertemu Nabi dan Nabi mengatakan hal yang sama. Maka ini hanya boleh disebut sebagai hadis mimpi, hadis ru'ya al-manamiyah. Tidak sampai kepada hadis seperti hadis-hadis yang lain ya. Hadis mimpi bukanlah hadis. Dia semacam ibarat atau hikmah-hikmah yang bisa menyederhanakan beberapa hadis yang sulit dipahami. Namun maknanya sahih, maknanya benar. Siapa yang kenal diri, dia akan kenal Allah. Kita ini kan menurut kita, saya, Bapak, misalnya Bapak Ridaya, mengatakan saya itu tubuh yang zahir. Enggak, tubuh yang zahir itu baru saya yang zahir, saya yang fisik. Saya Ar-Razi, ini nama bisa diganti. Bahkan di kampung saya punya nama lain. Di teman kampus saya dulu saya punya nama lain. Di pesantren saya punya nama lain. Jadi kalau nama yang tubuh fisik ini lain. Yang dikasih nama di pesantren, di kampus, di kampung, itu kan bukan fisik ini saja, tapi ada sisi lain yang diberi nama. Siapa yang dia itulah yang bisa berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membahas juga surat Shad ayat 71-72 bahwa Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ciptakan manusia daripada tanah. Setelah disempurnakan, lalu aku tiupkan ke dalamnya ruh. Maka tiupan itu, ruh itulah yang bisa mengenal Allah. Allah itu, Bapak, Saudara bekal Allah, zat yang disebut Qadim. Qadim ini tidak berawal, tidak berakhir. Transenden kalau bahasa akidahnya. Kita ini baru, kita ini fisik. Tidak mungkin fisik bisa mengenal yang tidak fisik. Jadi fisik ini hanya bisa mengenal sesuatu yang fisik. Akal hanya bisa mengenal sesuatu yang masuk akal. Kolbu hanya bisa mengenal nama, simbol, sifat. Sedangkan ruh, dia bisa mengenal sumber dari semua itu. Jadi, yang mesti dipentingkan di umur kita sekarang, saya juga nggak tahu, kita kan potensi untuk tiada ini bisa dalam waktu yang dekat. Kita nggak tahu, semoga umur kita panjang dalam taat kepada Allah. Tiba-tiba besok COVID, tiba-tiba besok kena penyakit ini, mati, kan kita nggak tahu. Maka mulailah niat dari malam ini, jangan reject lagi, jangan, susah. Kalau masih begitu, susah terus sampai akhir. Cobalah mulai kemudian masuk kepada perenungan batin, perenungan ruh. Ya, udah lama mungkin di antara Bapak ini sudah ada yang belajar thariqat, belajar masuk aliran ini, aliran itu. Coba mikir-mikir ke diri sendiri. Apa yang salah dari sholat saya? Kok sudah masuk aliran ini sholat saya nggak khusyuk juga? Sudah masuk thariqat ini sholat saya nggak khusyuk juga? Apa yang salah? Berarti orientasi keilmuan yang belum nyampe. Kenapa? Karena masih sibuk dengan dalil-dalil yang zahir, dalil-dalil indeks, masih sibuk dengan angka-angka zikir, belum mengenal yang punya dalil, belum mengenal yang kita zikirkan. Maka kenalilah diri ini mengenal sumber dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.